korupsi. Itu ya yang jadi PR banyak, untuk kita semua. Jadi sebetulnya apa sih, anti korupsi yang, apa namanya, bisa kita amalkan ya sedikit-sedikit barangkali begitu ya. Sengaja saya membawakan dengan judul integritas versus korupsi karena, eee, integritas itulah yang, bisa membentengi kita dari tindakan-tindakan korupsi dalam, skala, besar dan tindakan koruptif barangkali dalam skala-skala kecil yang memang, eee, apa, dalam keseharian kita masih barangkali dalam tanda petik kita masih, sulit menghindari. Baik, tadi sudah diperkenalkan, saya kira, tidak usah diulang. Ya, saya orang Ciamis ya, peranakan Ciamis, Prancis biasa kami menyebut begitu. Eee, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar untuk apa, membangkitkan semangat kita pagi hari ini, saya ingin sama-sama dengarkan apa yang disampaikan Prof. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Ya, Kalau korupsi itu memang seperti apa sih sebetulnya di negara ini? Ya seperti inilah gambaran dari Prof. Mahfud ya. Bagaimana kita punya potensi besar yang apabila itu bisa dimaksimalkan, sesungguhnya kesejahteraan masyarakat tuh bukan hal yang apa, bukan hal yang mustahil ya, bukan hal yang mustahil. Jadi kalau hanya sekedar 20 juta setiap penduduk ya artinya di situ bisa kita cover biaya pendidikan, biaya kesehatan, ya hak-hak dasar lah, hak-hak dasar masyarakat. Tapi kenyataannya memang sekarang belum seperti itu. Ya, salah satu penyebabnya barangkali memang tata kelola ya, tata kelola pemerintahan kita yang tentu direpresentasikan dengan kualitas birokrasi di Indonesia ya. Coba kita lihat saja. Saya mau ambil contoh kasus atau gambaran dari pelayanan publik saja yang dilakukan oleh birokrasi ya. Bagaimana pelayanan publik di kita, apakah itu perizinan, apakah itu maladministrasi ya dalam kasus-kasus tertentu atau pungutan-pungutan di luar ketentuan ya, di luar tarif yang harusnya gratis jadi dipungut biaya atau ada biaya tetapi kemudian resmi dan ketika kita bayar resmi itu menjadi lama begitu ya, panjang berbelit-belit. Akhirnya apa? Akhirnya kita kasih biaya tambahan supaya mempercepat proses dan itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Sehingga wajar kalau hasil survei terakhir ya, survei yang diadakan di 2020 oleh Global Corruption Barometer itu ditemukan bahwa 30% publik mengaku pernah membayar suap dalam 1 tahun terakhir ketika mengakses layanan publik ya. Layanan publik itu bisa sektor apa saja ya, sektor kesehatan pun termasuk barangkali di situ ya, karena kita bagian dari pelayanan publik. Nah, kemudian namanya alasannya? Alasannya bisa saja orang memberi atau masyarakat mengeluarkan uang untuk tambahan biaya itu untuk apa? Untuk ucapan terima kasih ya. 33% responden mengaku dia memberikan tambahan biaya atau suap atau apapun namanya ya gratifikasi itu adalah untuk ucapan terima kasih. Jadi setelah mendapat pelayanan ada rasa nggak enak ketika tidak memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Nah, jangan sampai terjadi pula begitu ya ketika
selesai diakreditasi, disurvei, kemudian ada rasa nggak enak dari klien kita, ya, para penyelenggara atau pengelola apa namanya institusi layanan kesehatan yang kita akan survei, akreditasi, kemudian ada rasa nggak enak dari mereka untuk tidak memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Barangkali ini sesuatu yang juga mirip-mirip barangkali begitu ya. Atau memang diminta membayar biaya yang tidak resmi ya 25%. Misal apa ada perizinan ya yang harusnya tarifnya sampai selesai misalnya 1 juta gitu ya, izin usaha kah atau izin mendirikan bangunan. Tapi kemudian ada oknum-oknum yang meminta biaya tambahan agar proses apa namanya lebih cepat misalnya ya. Yang berikutnya yang 21%, atau memang biaya tidak resmi. Jadi sebetulnya di situ gratis gitu ya, tapi diminta bayaran. Misal membuat KTP karena mereka bilang mungkin harus pindah tanda tangan dari RT RW, akhirnya ya udah nitip saya bayar sekian sampai selesai ya. Nah, seperti itu. Nah, gambaran secara umumnya kita bisa lihat ranking kita di layanan publik tingkat suap layanan publik di Asia. Ini di Asia nih. Kita berada di peringkat yang luar biasa ini, peringkat ketiga Bapak Ibu sekalian. Dan itu artinya bahwa kita negara Indonesia ini masih apa namanya banyak sekali layanan publik yang apa namanya istilahnya terjadi ya suap menyuap di situ di layanan publik di Indonesia ini ya, sebab sehingga peringkatnya sampai pada peringkat ketiga. Berarti kan peringkat yang tinggi ya. Kalau peringkat yang bagus ini peringkat atau prestasi olahraganya apanya ya bagus gitu ya. Apa namanya, tetapi ternyata ini tingkat suap layanan publik yang memang menjadi ukuran bagaimana kualitas layanan publik dari perspektif terjadinya suap menyuap. Ini diperkuat juga dengan hasil survei persepsi korupsi. Ini Lembaga Survei Indonesia ya di 2021. Lembaga Survei Indonesia ini lembaga yang biasa melakukan survei pemilu begitu ya. Kalau di televisi ada quick count misalnya kalau sedang apa pemilihan presiden atau pemilu gitu ya. Jadi kredibel. Nah ini mereka menemukan ya ada 31,7% responden menyebutkan bahwa aparat negara pemerintah hanya bekerja apabila diberi uang. Nah, kebetulan mungkin oknum yang mereka pernah punya pengalaman minta pelayan publik berhubungan dengan kerja dengan responden ya seperti ini gitu ya. Barangkali tidak semua, tetapi ini gambaran cukup mengejutkan karena 31,7% ya lumayan lah ya. Banyak begitu ya. 20,4% responden menyatakan bahwa aparat negara tentunya tidak menguasai pekerjaannya. Kalau saya tidak salah sekitar 700-an responden ya. Kemudian 24,7% responden menyatakan aparat negara bekerja seenaknya tidak sesuai prosedur resmi. Artinya kalau sudah ada suap penyuap, prosedur bisa dilanggar dengan mempercepat proses dan lain-lain. Dan yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya di poin 5 dan 6 ini, jadi masyarakat pun pada akhirnya ya para pengusaha atau siapapun yang berkepentingan dengan pelayanan publik itu menyatakan bahwa ya pemberian uang atau barang kepada aparat negara itu untuk melancarkan urusan ya hal yang bisa dibenarkan. Nah ini ketika ada pendapat atau pemahaman bahwa ini hal yang sudah bisa dibenarkan, ini yang saya kira akan memperburuk keadaan ya, akan sulit sekali memberantasnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di Indonesia ini sudah cukup baik gitu ya untuk aspek regulasi. Jadi kita sudah punya undang-undang khusus tentang tindak pidana korupsi ya sejak 99 dengan Undang-Undang 31, kemudian Junto diperbaharui lagi di Undang-Undang 20 2001 ya. Di situ sudah rinci sekali ada 30 jenis tindak pidana korupsi ya yang kemudian dikelompokkan menjadi 7.
Nah, yang jadi persoalan adalah undang-undangnya ada. Nah, tetapi pada tataran eksekusi, ya bisa proses di peradilan, bisa proses di pasca peradilan ya setelah vonis ya, itu kemudian tidak memberikan efek jerah, ya. Atau pada saat awal penetapan tersangka juga kita ya masih ada banyak faktor yang kemudian ya tebang pilih kata orang gitu ya. Jadi padahal sih kata presiden waktu itu saya pernah simak ya. Jadi hukum tuh tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Harusnya, tetapi pada prakteknya kita belum lihat seperti itu. Nah, eh, kita sekarang teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian adalah calon-calon survei akreditasi. Garda terdepan yang kemudian akan mendorong performa atau kualitas layanan publik salah satunya di layanan-layanan yang akan diakreditasi ya. Nah, kita belajar anti korupsi, kita sharing anti korupsi pagi ini buat apa sebenarnya gitu ya. Nah, ternyata di sektor kesehatan ini masih luar biasa ya. Ini baru nih Wakil Ketua KPK ya baru upload Pak Alexander Marwata itu dikutip di kompas.com itu menyatakan bahwa eh, wakaf pengadaan barang di sektor kesehatan sampai 5.000% ya. Apa enggak kaget saya dengarnya begitu ya 5.000% bayangkan. Ya, jadi bukan main begitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian ya, bukan berarti harus meriksa barang jasanya, tapi yang pasti bahwa tata kelola ya. Ini kita bicara tata kelola. Ya, ketika menilai ya, puskesmas itu tata kelola atau manajemennya seperti apa itu amat sangat terkait dengan sarana prasarana barangkali yang memang sekarang kita masih seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, pernah dengar tembok Cina atau bahkan sudah mengunjunginya, saya yakin gitu ya di antara Bapak Ibu sekalian. Ada kisah menarik barangkali ya di balik tembok Cina ini atau Great Wall ini. Jadi dikisahkan bahwa tembok Cina ini dibangun untuk menghindari serbuan bangsa Mongolia ya, dibangun oleh Cina. Jadi bangun sepanjang 2.400 km luas atau panjang sekali, melintasi perbatasan Provinsi Gansu, Cina, dan Mongolia. Ya. Dengan harapan agar Mongolia tidak bisa menguasai Cina. Dibangun ribuan tahun dan di berbagai dinasti, sehingga dan ribuan tahun itu pula bangsa Mongolia tidak bisa menguasai bangsa Cina, tidak bisa masuk ke Cina. Tetapi di tahun 1644, pasukan Mongolia berhasil menembus tembok Cina yang kokoh dengan cara menyuap penjaga tembok Cina. Jadi bukan dengan cara menghancurkan tembok Cina itu. Kalian kalau kita analogikan ya, tembok Cina itu adalah satu kebijakan publik, satu keputusan yang kemudian membuat negara kita terancam ya, katakan negara kita itu sedang punya sektor pertambangan yang luar biasa begitu ya. Kita punya izin ya, dulu hak pengelolaan hutan HPH, ada kita punya laut yang demikian kaya. Nah, dengan kebijakan inilah kemudian tergadai ya kekayaan alam itu dalam tanda petik kepada negara-negara yang lain atau kepada pihak-pihak yang lain untuk dieksplor sementara tidak bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya kita belum merdeka ya kalau dikaitkan dengan 17 Agustus. Secara kedaulatan negara kita belum berdaulat penuh. Karena apa? Karena kita tergadai. Itu adalah salah satu yang mempengaruhi adalah seperti tadi, seperti kisah tembok Cina. Jadi para pengambil kebijakannya masih bisa dipengaruhi oleh suap. Saya masih ingat barangkali saya kan tinggal di Bogor, Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana kemudian Bupati Bogor itu merubah kebijakan tata ruang ya, tata ruang wilayahnya
yang di situ adalah bukan area untuk pemakaman, tetapi dirubah untuk area pemakaman dan dijual untuk pemakaman eh, eksekutif begitu ya, yang mahal kan. Setiap meternya itu bisa puluhan juta Bapak sekalian ya. Padahal hanya 1 meter kali 2,5 meter atau kali 1,5 meter barangkali seperti itu. Nah ini kemudian menyebabkan bupatinya ditangkap KPK waktu itu karena OTT. Nah tapi yang jadi pelajaran penting adalah bahwa kita ini sedang apa ya, membangun, tetapi di satu sisi banyak sekali oknum-oknum ya, para koruptor itu menggerogoti gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan kita sedang membangun sebuah bangunan, eh, ada tukang yang memasang bata, kemudian ada yang apa namanya, mengecor dan lain-lain. Tetapi di sisi lain ada juga yang sedang memahat, menghancurkan gitu ya. Jadi nggak akan selesai-selesai ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang apa kita rasakan dan kita lihat. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang amat sangat terkait dengan tugas kita nanti ya sebagai surveyor ya, suap atau gratifikasi ya. Kita awali dari gratifikasi. Jadi gratifikasi itu pada dasarnya apa sih sebetulnya gitu ya. Gratifikasi itu adalah pemberian yang terkait dengan jabatan sekalian ya. Satu. Yang kedua, biasanya yang namanya gratifikasi tidak meminta ya. Beda halnya dengan suap dan pemerasan. Jadi ada gratifikasi, ada suap, ada pemerasan. Itu bedanya tipis-tipis aja. Kalau gratifikasi tidak meminta. Kalau suap bisa jadi antara pemberi dan penerima sudah ada deal-deal. Si penerimanya meminta, si pemberi juga sudah sepakat dengan permintaan itu. Jadi ada konsensus, ada kesepakatan. Kalau gratifikasi tidak meminta. Kemudian bersifat inventif, artinya ijon ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar ya, namanya petani-petani kita itu sudah diijon hasil buminya gitu ya. Kalau sawah ini baru belum sempat menguning sudah apa dibeli oleh makelar gitu ya. Jadi dibeli dengan harga murah, kemudian petani pada saat panen yang apa berikutnya itu tidak bisa menjual kepada orang lain secara bebas, tapi harus menjual kepada makelar tadi. Itu sudah diijon karena petani sudah meminjam uangnya dulu begitu ya. Itu namanya ijon. Nah, barangkali gratifikasi pun demikian. Gratifikasi dikasih secara free begitu ya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi ketika pejabat yang diberi gratifikasi ini harus memutuskan di kemudian hari tentang hal yang terkait dengan pemberi, ya, orang yang sering memberi gratifikasi menjadi tumpul gitu ya, karena dia sudah diijon kewenangannya, ya, kewibawaannya sudah dibeli, ya, seperti itu. Kemudian tidak berpaku pada nilai karena baik besar maupun kecil ketika itu akan mempengaruhi kebijakan, maka dimaknai sebagai gratifikasi yang terlarang. Dan umumnya orang menganggap rezeki ya. Bayangkan kalau kita dalam satu posisi jabatan dan lain-lain dan satu profesi ada yang memberi, itu orang-orang sekarang bilang oh itu posisi basah, berarti ya emang banyak sampingannya dan mereka menganggap sah. Nah, itu coba kita balik pola pikirnya bahwa posisi di situ bukan posisi basah tapi posisi berbahaya begitu ya. Kalau orang di situ menganggap pemberian sebagai rezeki, betapa kewenangannya akan tergadai ya, sehingga tidak bisa memutuskan secara independen pada saatnya. Ya, kemudian seringkali disamarkan dalam budaya atau praktek kebiasaan. Sebagai contoh, ulang tahun begitu ya, seorang pejabat ulang tahun itu kemudian dirayakan dan diberikan hadiah-hadiah oleh para rekanan. Nah, kemudian tentu pejabat itu akan lebih respect kepada pihak-pihak yang memberi hadiah dengan nilai yang besar dan barang yang dia suka. Artinya bahwa ketika suatu saat dia harus memutuskan kewenangan dengan kewenangannya, maka dia akan terganggu dengan pemberian-pemberian tadi begitu ya. Oleh karena itulah kemudian gratifikasi diistilahkan dengan akar dari korupsi, karena dari situlah berawal ya korupsi-korupsi yang kemudian banyak terjadi sekarang ini ya.
ada kasus Rafael Alun misalnya, kemudian kasus-kasus yang lain ya, kasus Pak Andi yang kepala bea cukai ya, dan banyak sekali begitu ya, kasus Gayus. Nah, itu semua kasus itu adalah kasus gratifikasi ya. Setia Novanto ya, suap IKTP. Itu sering orang terkait dengan gratifikasi menganggap kecil, tapi daya rusaknya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ingat ya, pada saat diluncurkannya IKTP, IKTP itu ada chip Bapak Ibu sekalian, yang fungsinya sebetulnya di situ data semua. Nah, sampai sekarang apakah saya tanya di sini, apakah sudah ada yang merasakan manfaat dari chip itu? Dan Ternyata belum bisa bisa. dibuka, Pak. Iya. Chipsnya nggak ada data Nah, di dalam. itu apa artinya, Pak? Bahwa itu ada sesuatu yang di bawah standar gitu kan. Tidak ada fungsinya, tidak difungsikan. Karena apa? Karena tidak sesuai spesifikasi gitu. Nah, itulah akibatnya kenapa waktu itu kemudian triliunan rupiah ya, uang yang seharusnya dipakai untuk mengoptimalkan IKTP ya diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh pejabat-pejabat. Salah satunya yang ya pasti Novanto itu begitu ya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kita tidak merasakan manfaat yang seharusnya. Ya, kita jadi korban kan akhirnya. Masyarakat semua jadi korban. Dianggap kecil tapi merusak. Menumbuhkan mental pengemis ya. Bayangkan kalau seorang pejabat atau siapapun ya, profesi apapun sering menerima sesuatu yang gratisan gitu kan. Ada perlu apa, ada orang ngasih. Kemudian dia kepengen apa, ada yang memfasilitasi. Dalam tanda petik secara ilegal. Karena apa? Karena sebetulnya orang itu tidak akan memberi kalau dengan gratisan begitu gitu. Artinya pasti ada maunya. Nah, ini yang diistilahkan kalau eh, ada quotes ya, no freelance ya, tidak ada makan siang yang gratis. Artinya kalau orang itu baik banget sama kita dalam tanda petik karena kita menjabat, itu udah pasti kita harus hati-hati dan waspada bahwa itu ada maunya. Sehingga kalau kita mau lurus ya nanti seperti apa gitu ya, harus kita coba latih begitu ya, kita belajar semua. Nah, kemudian hutang budi ya tadi, kalau sudah memberi ya pasti no freelance gitu ya. Suatu saat dia punya kepentingan yang terkait dengan jabatan kita, maka dia akan nagih. Nah, gitu, seperti itu. Ya, jadi gratifikasi itu kenapa kemudian disebut sebagai akar dari korupsi ya, karena menyebabkan konflik kepentingan. Kita nggak lagi bisa merdeka, berdaulat untuk memutuskan ya, tergadai ya. Kemudian ya bisa berupa kesengajaan untuk melakukan maladministrasi ya. Karena kita sering menerima sesuatu yang kemudian pihak itu punya kepentingan dengan kita dan kurang berkasnya misalnya, ya udah nggak apa-apa karena sudah merasa sangat dekat gitu, jadi diabaikan. Atau fraud misalnya ya, kita lihat banyak sekali fraud ya. Dan di layanan kesehatan juga bukan main. Bagaimana rumah sakit ya, mohon maaf gitu ya, ketika mencoba merekayasa tagihan BPJS-nya, mohon maaf lah saya harus ngomong gitu, itu mereka bagaimana caranya supaya tagihan itu menjadi tagihan termahal yang bisa mereka dapat ya. Jadi pikirannya seperti itu. Sementara BPJS sendiri bagaimana mencurigai rumah sakit. Wah, ini rumah sakit pasti ini ada ini. Sehingga nggak ketemu Bapak Ibu sekalian. Yang jadi korban siapa? Masyarakat ya. Coba kalau kita dibalik prosesnya ya, BPJS-nya sendiri membuat sistem, kemudian Kementerian Kesehatan sebagai regulator juga mengatur dan mengawasi, sementara rumah sakitnya bagaimana mendorong tata kelola yang baik supaya tidak ada fraud di dalamnya, maka itu akan banyak sekali hal yang diuntungkan gitu ya. Tapi ini prosesnya seperti ini. Mohon maaf. Jadi memang kita masih perlu banyak sekali yang dilakukan untuk perbaikan-perbaikan ya. Nah, pada akhirnya juga tadi ya, kenapa kemudian seorang yang pelaku-pelaku
korupsi yang dalam tanda petik suap ya, penerima suap gratifikasi itu tidak bisa independen dalam memutuskan karena memang ada konflik kepentingan ya. Di situ banyak hal ya. Misalnya konflik kepentingan ini satu situasi di mana seseorang tidak lagi bisa merdeka berdaulat secara objektif memutuskan gitu ya. Terganggu sudah ya. Lebih condong ke kiri, lebih condong ke kanan, lebih condong ke si A, si B ketimbang yang lain. Tidak bisa adil. Ini ya, ada efeknya bisa komersialisasi pelayanan publik misalnya gitu ya, yang harusnya gratis menjadi berbiaya. Izin yang diskriminatif, misalnya si ini dikasih izin, si ini enggak gitu ya. Karena apa? Karena yang dikasih izin sering ngasih sesuatu gitu ya dan lain-lain. Atau karena koleganya, karena sahabatnya misalnya. Karena ditekan dari sana sini sehingga dia harus keluar izinnya dan lain-lain gitu ya. Itu contoh-contoh. Dan sumbernya ya tadi ada rangkap jabatan. Kita bisa bayangkan sekarang hampir pejabat-pejabat di kita itu sebagai komisaris misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi bagaimana dia bisa mengawasi secara merdeka begitu ya. Seorang yang memang ada di situ juga gitu kan, dibayar, digaji dengan nilai yang tidak kecil. Jadi susah sekali kita untuk membedakan mana pengawas, mana yang diawasi gitu ya. Hubungan afiliasi ya karena banyaknya sekali partai segala macam ya afiliasinya ke sana lah ke ormas inilah sehingga bagaimana kita bisa memutuskan dengan merdeka, independen, berdaulat gitu ya kalau selalu yang jadi patokan adalah harus menguntungkan kelompoknya gitu ya. Nggak bisa merdeka lagi atau gratifikasi karena sering mendapat fasilitas, pemberian dan lain-lain dari pihak-pihak tertentu sehingga kita juga nggak bisa merdeka ya karena sudah menggadaikan kewenangan kita. Kelemahan sistem organisasi ya kita bisa bayangkan organisasi itu ibaratnya kalau standar prosedurnya tidak jelas, nah ini tugas Bapak Ibu sekalian begitu ya ketika nanti menilai tata kelolanya bagaimana sistem pengendalian internalnya itu jalan nggak gitu ya. Mereka punya nggak manajemen risiko, mitigasi risikonya bagaimana. Jadi dia organisasi itu sudah bisa mengantisipasi, sudah bisa mengatur, memberikan aturan yang mengurangi celah orang untuk berbuat penyimpang ya seperti itu memenuhi kepentingan pribadi golongan sudah saja menyalahgunakan wewenang jadi hal-hal yang terkait dengan sumber konflik kepentingan seperti itu dan bentuk-bentuk gratifikasi ya hampir semua lah ya mulai uang barang diskon ya sampai kepada pengobatan cuma-cuma pun bisa dijadikan alat atau dalih untuk memberikan sesuatu ya. Nah, ini pergeseran dari pemberian yang tadinya legal menjadi ilegal gitu ya dalam konteks kewenangan tentu. Barangnya sih barang legal gitu ya. Dia dikasih fasilitas apapun gitu ya. Tetapi awalnya memang hadiah gitu. Hadiah itu netral, Bapak Ibu sekalian. Siapapun boleh memberi dan boleh menerima hadiah ya. Ketika situasinya memang tidak berhubungan dengan yang kanan, gratuity ya, tidak berhubungan dengan jabatan ya. Karena berhubungan dengan jabatan, karena dia bisa mempengaruhi tugas dan kewajiban, maka bergeser menjadi illegal gratuity. Jadi gratifikasi pada dasarnya netral awalnya. Kenapa disebut gratifikasi? Karena kita pegawai atau penyelenggara negara, pegawai negeri ya, yang digaji oleh negara. Itu apapun pemberian dari siapapun itu disebut dengan gratifikasi. Jadi netral sebetulnya. Bapak Ibu diberi uang atau diberi barang, misalnya seorang ibu pegawai negeri diberi uang oleh suaminya, oleh anaknya, ayahnya, itu gratifikasi Bapak Ibu sekalian. Itu hadiah, pemberian, tapi legal gitu. Karena apa? Karena ibu-ibu dikasih oleh suaminya bukan karena ibu sebagai pegawai negerinya gitu, bukan sebagai pejabatnya bukan, tapi dia memberi karena memang ada perikatan pernikahan yang juga kewajiban di situ. Oleh orang tuanya ada perikatan darah dan lain-lain. Oleh anaknya itu gift ya. Gratifikasi yang kemudian bergeser ke ilegal itu ketika ya
orang itu diberi karena hubungan dengan jabatan. Nah, ukurannya apa? Kalau tidak dia menjabat di situ, nggak ada orang lain memberi, begitu kan? Nah, yang lebih ke kiri lagi bergeser itu adalah bribery, ya, suap, dan suap itu ditandai dengan adanya konsensus atau meeting of mind, ya, transaksional. Kalau gratifikasi orang bisa memberi melalui event dan tidak harus tidak selalu, ya, tidak selalu berkaitan dengan momentum tertentu, tapi kemudian dia di kemudian hari akan lagi, gitu ya. Boleh jadi misalnya Bapak Ibu diberikan sesuatu oleh klinik, misalnya diskon nih, diskon. Klinik itu memberi diskon kalau ibu bapak mau general check up misalnya gitu, atau rumah sakit ya, free misalnya. Nah, ibu bapak kalau ibu bapak melihat bahwa itu diberikan kepada siapapun, ya, siapapun, semua masyarakat misalnya dalam rangka promosi, ya, itu layanan kesehatan memberikan free misalnya gitu ya, atau voucher. Tetapi itu sah ya. Tetapi ketika misalnya itu diberikan pada saat Bapak Ibu menilai ya, atau belum menilai pun mereka sudah tahu Bapak Ibu adalah seorang asesor atau seorang surveyor, diberikan ya. Itu hati-hati karena itu berhubungan dengan jabatan. Kalau Bapak Ibu sekalian bukan sebagai seorang asesor, seorang surveyor, kemungkinan dikasih nggak? Kalau kemungkinan tidak, ya berarti itu ke illegal gratuity gitu ya, hati-hati. Jadi seperti itu. Kalau bribery ya pada saat kita sudah menilai, kemudian mereka meminta agar nilainya dibagusin misalnya gitu. Jangan sampai nggak lulus. Karena ada poin yang memang menyebabkan tidak lulus, kemudian melakukan pendekatan dan akhirnya terjadi deal-deal, meeting of mind dan transaksional. Itulah yang namanya bribery. Jadi contoh-contoh seperti ini yang nanti tantangannya Bapak Ibu sekalian ya, dalam konteks sebagai wakil negara lah dalam hal ini ya, untuk menjamin pelayanan kesehatan yang adalah berkualitas gitu ya. Nah, satu hal lagi di dalam konteks gratifikasi ini, jadi di Undang-Undang 3199 Undang-Undang 20 itu adalah pasal 12B keunikannya dibandingkan dengan KUHP atau undang-undang yang lain. Karena apa? Karena ada beban pembuktian terbalik. Apa maknanya? Jadi kalau seseorang disangkakan menerima gratifikasi, itu dia akan diminta pembuktian. Kalau nilainya lebih dari 10 juta, maka orang yang disangka itulah yang harus membuktikan. Sebagai contoh, Rafael Alun, ya, dia disangkakan menerima gratifikasi senilai 111 miliar, Bapak Ibu sekalian ya, sampai terakhir di pengadilan dituntut gitu ya oleh jaksa. Nah, dalam sidang itu tentu si RAT inilah yang harus membuktikan 111 miliar itu dari mana sumbernya, apakah sah, dia dapat dari penghasilan yang legal atau bukan ya. Kemudian misalnya dulu ada itu siapa namanya, Gayus. Gayus itu sampai senilai 75 miliar. Nah itu nilai itu dia harus buktikan. Gayus bilang, saya konsultan pajak. Oke, gaji konsultan pajak berapa? Gaji kamu di penyidik pajak berapa? Ya. Kemudian apa alibinya? Oh, saya dapat warisan. Oke, warisan berapa? Sampai misalnya terkumpul nilai, apakah pas misalnya 75 miliar itu adalah sesuai gitu ya, ya udah, itu berarti tidak ada masalah. Tapi ketika 75 miliar itu tidak bisa dibuktikan, maka sudah disita oleh negara semua, tidak hanya satu kasus. Artinya ke belakangnya itu diambil. Itu uniknya undang-undang ini. Jadi sebetulnya kalau eksekusinya betul gitu ya, sesuai, ini sebenarnya efek jerahnya luar biasa gitu ya, karena bisa memiskinkan para koruptor gitu ya. Kita sekarang cuman persoalannya di eksekusinya gitu ya. Nah, untuk kasus gratifikasi itu sebetulnya ada pengecualian. Ketika si penerima ya lapor dalam kurun waktu 30 hari
30 hari kerja ya sejak dia menerima gratifikasi ke KPK, maka dia bisa bebas dari hukuman tadi ya. Kalau lapor. Tapi kalau dia ketahuan tidak lapor, itu persoalan lain ya. Itulah yang akan dikenakan sanksi pidana ya. Oke. Nah, ketika kita menolak gratifikasi, itu ukuran yang bisa kita lakukan adalah self assessment ya, menilai secara kita sendiri, apakah boleh gratifikasi itu saya terima. Jadi dengan Prof 8 ya. P-nya apa? Purpose. Jadi kita mesti nilai apa tujuan pemberian nih. Oh, tujuannya hanya karena apa nih? Apakah terkait dengan jabatan kita atau tidak ya. Kemudian rules, apakah ada aturan yang mengatur ya, ini tentang pemberian ini ya, boleh tidak boleh. Openness ya. Apakah diberikan secara terbuka atau hanya kita sembunyi-sembunyi? Nah, kemudian value, berapa nilainya? Semakin besar nilai, itu semakin kita harus curiga atau waspada. Etik ya. Ada nggak nilai moral pribadi yang memperbolehkan? Atau kode etik organisasi yang mengatur? Ada nggak? Seperti apa pengaturannya? Kemudian identity ya. Identitasnya, ada nggak hubungan kerja atau hubungan dengan jabatan? Ya, calon rekanan atau mitra yang sedang kita nilai, sedang kita evaluasi dan lain-lain. Timingnya, ada nggak hubungan waktunya dengan pengambilan keputusan? Kalau dia memberikan karpet merah, fasilitas yang wah, kemudian semua yang apa maunya apa yang diminta, tetapi nanti pada saat yang sama kita harus memutuskan terkait lembaga atau unit yang kita nilai, maka itu timingnya berdekatan dan itu yang harus diwaspadai. Jadi Prof 8 ini bisa menyaring. Bapak-Ibu sekalian, tentang gratifikasi ini ya, mohon maaf ini menurut Islam karena yang saya tahu hanya ini. Jadi teman-teman yang di luar Islam juga mungkin ada barangkali aturan-aturan yang mengatur. Jadi kita coba simak ya. Secara substansi gratifikasi bukan hal yang baru gitu ya. Kitabul Imarah, ya, topik tata kelola negara. Di subtopik yang ketujuhnya itu menarik, kaitan dengan teman-teman. Dan yang paling dahsyat itu amalan ini. Contoh ya, contoh. Ada ralangan gratifikasi. Di KPK kan ada juga ya, penegakan terkait gratifikasi ya. Itu petunjuk Nabi ada itu. Dan itu kepada penyelenggara negara. Babnya berbunyi begini, topiknya. Tahrim hadaya lil ummal. Kata Nabi, Imam Muslim mengatakan larangan dari Nabi memberikan hadiah gratifikasi kepada penyelenggara negara. Nah, perhatikan topik yang terkait dengan ininya nih, yang paling menarik. Kata Nabi, aku menutus seorang petugas dari negara, pemerintah, kepada tempat tertentu untuk menyampaikan satu amanah. Pulang-pulang, dia mengatakan begini, ada titipan nih, ya kata petugas ini di Al-Bukhari nih. Ini buat engkau, yang ini buat saya. Ini buat engkau, wahada uhdiyali, ini buat saya. Apa komen Nabi? Kata Nabi, engkau jangan berkata ini buat kami, ini buat engkau. Kalau engkau merasa diberikan hadiah, coba pensiun dulu, jangan kerja. Tunggu di rumah bapakmu atau ibumu. Kira-kira kalau engkau nggak kerja di sini nih, diangkat di sini, dapat hadiah nggak, kata Nabi? Anda bayangkan ya, sampai ke titik yang paling dalam, Nabi memberikan perhatian. Jangan sampai tugasmu nanti, kebijakanmu terpengaruh karena engkau mendapatkan hadiah ini. Kalau ya, jadi intinya sudah ada pengaturan ya di dalam agama Islam juga bahwa pemberian-pemberian yang terkait dengan jabatan sesuatu yang terlarang, Bapak-Ibu sekalian. Nah, berikutnya sebagai penguat tentu yang harus kita lakukan ya agar kita bisa menghindari hal tersebut ya tentu kita menguatkan integritas. Integritas itu apa? Secara sederhana adalah pengertiannya tadi kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati. Jadi kalau kita meyakini satu nilai-nilai kebenaran ya satu aturan, maka kita berusaha konsisten dengan itu, apa yang kita pahami, apa yang kita ucapkan dan kita kerjakan itu selaras, itulah integritas ya. Sehingga integritas itu begitu penting ya sampai-sampai di Al-Qur'an sudah dijelaskan
bagaimana kriteria memilih pegawai ya. Salah satunya adalah al-amanah, integritas itu gitu ya. Jadi kalau yang pertama harus dimiliki oleh seseorang yang akan menempati satu jabatan adalah kompetensi, maka yang keduanya adalah al-amanah. Artinya kedua-duanya penting. Salah satunya hilang, maka menjadi tidak apa ya, tidak optimal gitu ya. Kalau orangnya jujur tapi juga kurang cerdas, kurang pintar, kurang kompeten, ya tentu juga perlu dilatih. Tapi kalau tidak jujur katanya gitu ya sulit. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Heri Yahya. Ada beberapa pemberi kerja ya, orang hebat ditanya ya, lebih memilih mana? Pegawai yang pintar atau pegawai yang jujur? Dan tidak bisa memilih dua-duanya. Kalau dapat pintar dan jujur, wah itu mah tidak perlu ditanyakan. Jadi beberapa orang, ini riset juga tuh ya kepada beberapa pemberi kerja, beberapa entrepreneur, beberapa pengusaha, konglomerat. Kalau Bapak diminta memilih apakah memilih pegawai yang jujur atau pegawai yang pintar. Ya, dan hasil surveinya menyatakan mereka lebih mendahulukan yang jujur daripada yang pintar. Pintar sih iya, harus. Kenapa dikatakan lebih memilih jujur daripada pintar? Karena kalau pintar, kalau dapat pegawai yang kurang pintar, itu bisa disekolahkan. Ya, bisa disekolahkan. Tetapi, kalau sudah tidak jujur, sulit berubah. Ya, saya juga pernah bertemu dengan satu panggung dengan almarhum atau Mendiang Ciputra, tepatnya Mendiang Ciputra. Dia mengatakan, ya kalau ada partner, ada pegawai, karyawan yang tidak jujur, udah buang aja lah. Sulit. Dan Bung Hatta juga adalah orang yang sangat-sangat menghargai kejujuran dan dicontohkan sendiri. Jadi betapa apa tingginya nilai kejujuran itu untuk kesuksesan seseorang. Ya, jadi kalau bisa sih iya, ya jadilah orang jujur yang pintar. Wah, kalau dapat dua-duanya itu insya Allah Anda akan sukses. Malah ada seorang penulis buku juga, saya senang banget. Dia ngomong begini, ya, jadi sekali lagi, jujur itu adalah bagian dari attitude. Ya, attitude atau aptitude. Attitude itu adalah perilaku, termasuk jujur tadi, atau aptitude. Aptitude itu adalah kemampuan, skill. Ya, dia mengatakan begini dalam bahasa Inggris. It's not aptitude, but attitude that will determine your altitude. Keren banget tuh. Ada attitude, ada aptitude, ada altitude. Attitude itu adalah perilaku, karakter. Aptitude itu adalah skill kalian. Dan altitude itu prestasi, pencapaian. Dia katakan sekali lagi, saya ulang gini. It's not aptitude. Bukan keahlian. But attitude. Melainkan attitude. Perilaku, karakter. That will determine your altitude. Yang akan menentukan ketinggian Anda, pencapaian Anda. Ya, baik. Saya kira itu juga yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh bangsa kita. Ya, bagaimana Bung Hatta demikian konsisten ya, memegang teguh prinsip-prinsip integritas sehingga ya karena kesederhanaan yang memang menjadi konsekuensi sebuah integritas ya. Itu permintaan sang istri untuk dibelikan mesin jahit tidak pernah kesampaian dan beliau juga punya keinginan untuk beli sepatu beli tidak pernah terbeli. Jadi artinya di situ ada sesuatu yang lebih berharga Bapak Ibu sekalian ketimbang barang-barang yang memang menjadi simbol-simbol kemewahan atau simbol-simbol prestis seseorang gitu ya, yakni integritas tadi. Bapak Ibu pernah dengar barangkali ada yang namanya Pak Polisi Hugeng. Jenderal Hugeng ini adalah Kapolri di periode 68 sampai 71 dan kita sampai sekarang masih bisa mendengar ya terkait dengan namanya yang harum karena beliau ini adalah polisi yang jujur. Ya, pada saat beliau Kapolda di Sumatera Utara misalnya, beliau kemudian menemukan waktu mau masuk rumahnya, ternyata rumahnya sudah terisi dengan fasilitas mewah, misalnya sampai ada panitia penyambutan segala, dan saat itu juga beliau marah.
Pokoknya kalau barang-barang ini nggak dikeluarkan, saya nggak mau masuk rumah, dia bilang. Kenapa? Karena belakangan baru kita ketahui bahwa pada saat Pak Hugeng ini menangkap bandar judi, ternyata itu yang memfasilitasi barang-barang mewah adalah bandar judi. Jadi kalau kita melihat bahwa kalau Pak Hugeng pada saat itu mungkin menerima itu barang, ya, kemudian menangkap di kemudian hari si bandar judi, pasti bandar judi akan bilang, Bapak itu yang saya berikan ke Bapak itu dari saya gitu. Itu kan akan sangat mengganggu keputusan Pak Hugeng ya. Kemudian pada saat dia diangkat di dalam jabatan, kemudian istrinya kan punya toko bunga. Dia suruh tutup itu toko bunga ya. Ya, tentu kalau kita berpikir kenapa harus ditutup gitu ya. Ternyata beliau punya pikiran yang lain bahwa kalau itu orang-orang tahu ya bahwa toko bunga itu adalah milik istrinya seorang Kapolri atau seorang pejabat, maka orang-orang akan berbondong-bondong membeli ke toko itu. Bukan karena bagus tokonya, tapi karena itu adalah milik seorang pejabat. Ya, berbeda kalau pejabat sekarang gitu ya punya usaha di endorse gitu kan. Ini usaha anak saya, ini usaha saya. Agar orang membeli. Jadi akan sangat berbeda. Itu nilai-nilai integritas yang nggak pernah lekang di makan waktu, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Sampai sekarang kita masih luar biasa lah, masih membekas gitu ya. Sampai kita sulit menemukan tokoh sekelas beliau ya. Jadi polisi jujur, yang ada sekarang hanya Pak Hugeng dan polisi tidur katanya begitu ya. Satu lagi paling polisi patung polisi, kata Gus Dur begitu gitu ya. Jadi betapa sulitnya cari tokoh seperti sekelas Pak Hugeng ini. Kemudian Baharudin Lopa ya, bagaimana beliau terkenal konsisten dalam menjalankan tugas sebagai jaksa. Ya, bagaimana dia menolak permintaan anaknya untuk menumpang, hanya sekedar menumpang mobil dinas karena kebetulan searah tuh mau ke sekolah, itu tidak boleh. Ya, jadi betul-betul memisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan dinas. Jadi ini pelajaran yang berharga. Kalau sekarang, aduh kita sulit sekali gitu ya, mobil dinas dipakai untuk belanja-belanja istrinya gitu ya, pasar, ngantar untuk wisata dan lain-lain gitu ya. Jadi berbeda sekali. Dan terakhir ya, untuk penutup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Coba kita renungkan, kita lihat video berikut ini. Maaf. Ternyata loncat. Oke. There was a man. He lived in the 1920s, 1930s. His name was Easy Eddie. Easy Eddie was a super empowered attorney. And he was so good that he was hired by the Chicago Mafia, which was led in those days by someone named Al Capone. He was such a good lawyer. He knew the law so good, and he had so many connections, and he could manipulate things in such ways that no matter what charges they had on Al Capone or his people, they couldn't put any of them in jail. They couldn't convict him of anything. And because he was such a good lawyer, he was so valuable that the Mafia gave him enormous amounts of money. He had private airplanes. He had practically an entire city block of property with a beautiful mansion, the best of cars, the best of everything. And his son, he could do anything he wanted. But Easy Eddie was thinking, I've given my son everything. Everything money could buy. But there's one thing I haven't given my son. I haven't given him an example of a father that he could be proud of. And he thought about this for some time. And Easy Eddie came to the conclusion, the only way I could give my son a father with a legacy of a good name is I have to help the government put the Mafia in prison. Because the Mafia was killing people, and he was getting them off. Getting people addicted to drugs and alcohol, and he was getting them off. Extorting innocent little store owners who are struggling for their life, pay us so much a month or we're gonna bomb your store. And they bomb them, and he was helping them. He helped the FBI. He testified. And many of the biggest people in the Mafia were put in prison. He knew full well that he would be killed for doing this.
And one day he was riding in his car and another car came by and several people with machine guns filled his body with bullets and he laid on the street dead. He paid a very high price to give his son a father who he could be proud of. That's a high price. But for him it was worth it. Now I'm going to tell you another story. There was a man, he was in the United States Air Force during World War II. And he was on a battleship called the USS Lexington. And he took off from his ship with a squadron of other airplanes, maybe 6 or 7, to go fight against the Japanese. As they were flying in the sky, this person realized that someone on the ship forgot to put fuel in his tank. So he radioed to the leader of his formation and said, I have to go back. He said, well, we can't. You go back. We have to keep going. On his way back, he saw about 9 Japanese bombers coming toward the USS Lexington to sink the boat. And there were thousands of people on the boat. He was alone, and there were 9 of them. And he decided, I have to stop them. Because the ship, they didn't know what was happening. So he single-handedly charged at these 9 airplanes. They were shooting and shooting and shooting. And he actually had 2 of them fall into the ocean. And then he ran out of bullets. And they were shooting at him and attacking him. And he was so enthusiastic and so fearless that he was flying at these different planes that were shooting at him. And he was knocking off their wings. And finally, after 5 of the 9 sank, the other 4 thought, this man is completely crazy. Let's get out of here. And they all flew away. And he came back, his plane was all beaten up, and the people of the USS Lexington actually saw what was happening. But they weren't prepared. He was the first person in the US Air Force in World War II to get the US Congressional Medal of Honor, the highest award there is. His name was Butch O'Hare. And the airport in Chicago, O'Hare Airport, is named after him. He's considered one of the greatest heroes of American history because he was willing to sacrifice his own life for the higher cause of others. What makes this story so interesting is Butch O'Hara was the son of Easy Eddie. That's a strong foundation. What are we giving our children? I have seen in my life traveling around, I've been wandering around this planet for 63 years now. I've seen people work so hard for money, give it to their children, and then their children fight as enemies to see who gets it. Is that the legacy? Is that fulfilling life? Is that what we want to leave to the world? Our values, our character, the grace and the compassion, the love that flows through us is the greatest contribution we could make to our own life, to God, to our families, and to the world. And when we have those values, and we work and we build that foundation through good company and good practices and good decisions, then we could have a wonderful, fulfilling, meaningful life beyond birth, beyond death. And we could leave that as a legacy for the world. Baik,
saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan tentu sebagai closing ya, eh, menyampaikan juga mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya, dan termasuk diri saya sendiri, bahwa kita senantiasa dihadapkan pada pilihan, tetapi pilihannya sebenarnya hanya dua saja, tidak banyak. Bagaimana kita bisa seperti lebah hidup kita ini ya, kita mencari sesuatu yang baik, menemukan sesuatu yang baik, dan naluri kita adalah terhadap yang baik, dan tentu hasilnya juga akan memberikan hasil yang baik dan manfaat ya. Berbeda dengan lalat ya. Kalau lalat cenderungnya kepada sesuatu yang kotor ya, apapun itu kan, bagaimana cari nafkah kita, bagaimana sesuatu yang mungkin kita lakukan ya, apakah sesuai aturan atau tidak, dan tentu manfaatnya bukan manfaat yang diperoleh tetapi sesuatu yang merugikan ya. Baik, itu saja, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Muhammad. Waalaikumsalam. Maaf Pak, maaf Pak Dede. Ya, Saya Dokter Arifin mau minta itu videonya tadi Pak. oh Yang siap Dokter Bapak dan Arifin. anaknya luar biasa. Boleh. Itu suatu. Tinggal ke kantor, Pak. Aduh, Dokter Arifin. Ya, tertarik Aman. sekali saya tadi Pak. Baik. Terima kasih, Dokter Presentasinya Arifin. semua. Terima kasih. Baik Terima juga Pak Ketua, sekedar sharing saja. Ya, kita punya waktu 20 menit. Apakah bisa Iya. ke forum sharing, Pak Dede? Iya. Sampai Silakan. Boleh ya, saya dulu. Silakan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sangat menarik Pak ya ini materi. Saya paling senang sekali ini tentang materi anti korupsi. Saya seandainya ada dimungkinkan saya jadi penyuluh anti korupsi di Kabupaten Luwu, itu saya mau itu jadi penyuluhnya, tapi karena kita sepertinya ini domainnya orang-orang di daerah, jadi saya hanya ya biasa sharing-sharing pendapat saja. Saya cuma mau bilang begini, ya kalau kita ini setingkat eselon sekretaris ke bawah ini apa sih yang mau dikorupsi Pak? Oh ngetik saja karena dikasih kertas 1 lembar gitu. Ya, kita hanya dipertontonkan dengan kasus-kasus kalau seperti yang di media, di televisi misalnya, ada yang sampai triliunan, ada yang seperti misalnya di BTS itu sampai 8,3 triliun. Wah, saya tidak bisa bayangkan Pak kalau uang seperti itu diberikan kerupuk nih, kira-kira bapaknya seperti apa itu. Tapi kalau kita kasih jadi start seperti ini, bagus sekali kita ikuti materi seperti ini, tetapi saya cuma berpikir, apa sih yang kita mau korupsi Pak? Kira-kira begitu. Mungkin yang level-level di atas ini betul-betul ini perlu. Yang kedua, sebetulnya ada 2 kuncinya Pak. Kalau mau korupsi, ada 3 bahkan. Ya, korupsi di Indonesia hadis. 1, berlakukan cepat undang-undang tentang perampasan hak, perampasan harta para koruptor yang diduga itu didapatkan dengan cara yang tidak wajar. Ya, kalau yang dia punya eselon 3 seperti dulu Tambunan itu kan sekarang kembali merdeka lagi karena ditahan sekian. Apalagi Pak Menkumham sendiri katakan kasihan kalau dihukum lama-lama, ada HAM dan lain-lain, itu kan penjara malah jadi tempat istirahat bagi orang-orang yang pelaku-pelaku kejahatan seperti korupsi itu Pak Ketua. Ya, jadi berlakukan yang kedua, ya berlakukan undang-undang pembuktian terbalik. Iya Pak, supaya itu tadi jangan hanya berlaku secara parsial saja. Ya, apalagi kalau sudah berbicara tentang ibarat mata pedang tajam ke bawah tumpul ke atas, itu semuanya ini. Dan yang ketiga, ya kenapa dulu, ya saya tidak tahu sekarang Cina itu 99% bebas korupsi karena penegakan hukumnya yang diberlakukan bagi pelaku korupsi. Seandainya misalnya di Indonesia diberlakukan misalnya bagi pelaku korupsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan 1 miliar ke atas, maka hukumannya hukuman mati misalnya. Pasti Pak berkurang 90% dalam waktu 3 bulan. Saya kira korupsi itu akan hilang di Indonesia. Ya, itu saya kira Pak ya. Jadi kalau kita sudah memang ada satu sistem Pak yang membuat hal seperti itu karena
semua orang mau menyelamatkan diri, apalagi saya mudah-mudahan tidak termasuk Pak Dede ya. Saya pernah dengar bahwa untuk masuk pada level eselon 2 itu ya harus melalui dalam tanda petik rekomendasi partai politik tertentu. Nah ini yang seperti ini Pak yang harusnya ini ditiadakan ini. Ya kalau saya yakin kalau surveyor di sini ya seperti Pak Dr. Arifin yang paling tua saya tahu sekali karena sama-sama Kak di Sulawesi Tenggara, sama-sama di Kabupaten Luwu, kemudian dia ke BPK, usut nih Pak, usut. Apa yang mau dibuktikan terbalik? Kira-kira seperti itu Pak. Tapi saya bagus ya kalau ini kita anukan, tapi yang paling utama itu dari atas contohkan sampai ke bawah supaya di bawah juga bisa bekerja dengan jurdil. Saya kira itu Pak Dede. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Langsung Pak, ini ada beberapa sharing dan mungkin tanggapan singkat Pak, silakan. Baik, terima kasih atas tanggapan, kemudian saran dan sekaligus juga curhatnya dari Pak Alimuddin. Yang saya ingin sampaikan pertama, kalau Pak Alimuddin berminat menjadi penyuluh anti korupsi itu terbuka untuk semua kalangan, Pak. Tidak dibatasi. Ini Pak Muhaimin ini calon, sebentar lagi juga beliau menjadi penyuluh ya. Nanti bisa dilihat di websitenya ACLC KPK atau linknya aja diberikan Pak Muhaimin ya nanti Pak. Oke. Kemudian tadi disampaikan kalau untuk level kita apa sih yang bisa kita korupsi ya? Pertanyaannya saya balik gitu ya. Kalau kita tidak menjadi, hanya dua pilihannya Pak. Kita menjadi korban atau kita menjadi pelaku. Ya. Kalau tidak mau dua-duanya, berarti kita harus menjadi bagian yang tidak dua-duanya, menjadi bagian yang membangun istilahnya tuh terlibat untuk aktif ya sebagai orang-orang yang peduli. Nah itu aja. Kita tidak membatasi apa yang mau kita korupsi, bukan itu persoalannya Pak. Tetapi kalau menurut saya sih, bagaimana kita punya keluarga juga harus dididik anak-anak kita menjadi orang-orang yang berintegritas begitu ya ke depannya, sehingga punya generasi penerus yang mungkin di antara anak-anak kita itu akan menjadi pemimpin di masa depan gitu ya. Jadi peran kita jangan hanya dibatasi pada nanti apa yang bisa diambil dari kantor, nggak ada juga yang bisa diambil, kemudian kita berhenti berperan. Saya yakin Pak Alimuddin sudah ada peran yang lebih besar ya, menunggu gitu kan di masyarakat, di apapun gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita melatih diri untuk tidak menjadi korban dan untuk tidak menjadi pelaku ya. Kemudian undang-undang perampasan aset, saya kira ini levelnya sudah pada level kebijakan, dan yang penting adalah kaitan dengan yang berikut gitu ya. Jadi penegakan hukum itu bagian dari bagaimana kita mendorong agar negara kita bersih dari korupsi ya. Bisa pertama melalui edukasi seperti ini, kita sosialisasi, penyuluhan, kemudian diskusi, sharing. Yang kedua membangun sistem ya. Kalau edukasi itu bagaimana membuat orang tidak berniat untuk korupsi kan, karena paham, sadar, tidak ada niat. Kemudian yang kedua sistem dibangun. Supaya apa? Supaya nggak ada celah. Jadi kalaupun ada orang berniat korupsi, kalau sistemnya bagus, dia akan mikir beribu-ribu kali gitu ya. Dan yang ketiga ini yang kurang di kita juga adalah bagaimana represifnya ya, bagaimana eksekusinya. Sehingga koruptor itu bisa ada koruptor yang berulang gitu ya. Sudah pernah dihukum sebagai koruptor, tapi kemudian karena tidak ada efek jerak, lagi-lagi kambuh gitu ya. Atau orang lain yang melihat, korupsi cuma gitu aja kok. Jadi nggak apa-apa dong kalau korupsi gitu ya, dihukumnya cuma sedikit. Nah itu yang harus kita upayakan ya. Kemudian bagaimana ya tentang rekomendasi, alhamdulillah sih Pak, kalau di Kemenkes sejauh yang saya tahu ya, saya nggak tahu yang lain, tapi saya sendiri bahkan menjadi pejabat pun tidak pernah terpikir gitu ya. Saya hanya satu saja Pak, semakin kita punya kewenangan, maka kalau kita punya prinsip, maka semakin banyak yang bisa kita lakukan, itu aja Pak. Jadi kalau kita niatkan barangkali mengambil keuntungan, rugi Pak.
jadi pejabat itu? Rugi. Karena mau apa lagi kita? Karena kita sudah punya prinsip, bismillah, kita tidak mau berbuat seperti itu. Jadi mending jadi orang biasa. Jadi itulah. Saya banyak belajar di filosofinya teman-teman di Makassar gitu ya. Bagaimana kita kalau sudah punya cita-cita ya harus sekuat tenaga dan berbuat sebanyak mungkin ya. Bagaimana kita memberikan manfaat seluas-luasnya. Jadi teman-teman sekalian juga tentu dengan peran apapun yang kita punya, saya kira insya Allah ya. Demikian saya kira mudah-mudahan tidak puas karena bukan alat pemuas. Apakah masih boleh bertanya, Pak? Masih bisa, masih ada 10 menit waktu Ya, ini. makasih, 10 Pak. menit lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sriadi Pak dari Palopo. Terkait materi anti korupsi ini, saya pikir udah bertahun-tahun setiap ada pertemuan kami dapatkan materi ini, Pak. Dan saya yakin juga para pejabat di negara ini sudah mendapatkan, karena setiap hari bertemu dengan kalau ada kegiatan-kegiatan pasti akan mendapatkan materi tersebut. Namun kalau kita mendengarkan kemarin pandangan dari Pak Mahfud MD mengatakan bahwa dimanapun kita menengok ke kiri ke kanan selalu kita dapatkan korupsi. Kalau menurut pandangan Pak Dede, apa yang salah Pak dengan negara ini? Kok korupsi, materi anti korupsi berjalan, tetapi korupsi tetap ada Pak, malah tetap setiap tahun ada Pak, meningkat malah. Mohon pandangannya Pak Dede, makasih. Siap. Baik, terima kasih Pak Asriyadi. Singkat saja saya sampaikan bahwa tentu sosialisasi atau penyuluhan atau apapun ya materi seperti ini bukan satu-satunya cara. Jadi memang harus selaras dengan upaya-upaya tadi yang lain ya. Jadi edukasi itu harus dibarengi dengan perbaikan sistem dan harus dibarengi dengan penegakan hukum atau represif yang memberikan efek jerah. Jadi 3 hal itu harus selaras. Jadi kelihatannya kita lihat ada banyak yang kurang. Dan terakhir yang penting adalah role model Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau dari atasnya itu punya kita melihat misalnya sekelas tokoh-tokoh Bung Hatta gitu ya, Pak Hugeng, Pak Baharudin Lopa, kalau itu mereka hadir sekarang, saya yakin beda ceritanya begitu ya. Jadi artinya kita harus lahirkan tokoh-tokoh sekelas mereka sekarang ini gitu ya. Sekelas mereka. Di samping perbaikan sistem represif, edukasi, kita harus lahirkan tokoh-tokoh yang memang seperti itu. Gitu ya. Dan kita jangan pernah putus asa karena yang diminta pertanggungjawaban bukan hasil ya. Bisa saja korupsi banyak segala macam masih nggak ada kurang, tapi kalau ada upaya dari kita ya kita alhamdulillah kita dapat pahala, itu aja saya pikir gitu ya. Jadi simpel hidup ini alhamdulillah gitu ya. Kita apapun peran kita, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah ya. Bismillah. Demikian saya kira, terima kasih Pak Muhaimin. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan menggurui. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi kewajiban dan tentu ini menjadi nasihat untuk diri saya sendiri terutama. Kalau ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian, silakan. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dalam ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Terima kasih Pak Dede. Masih bisa bertanya Pak Muhaimin? Ya, kaum Hawa dulu Pak. Kalau ada yang mau Masih ada. Sharing pengalaman Pak. Ya, silahkan Pak. Kaum Hawa diberikan TPK-nya belum ya? Ya silahkan Pak Sarifudin ya. Sarifudin ya. Izin Pak berbagi share pengalaman terkait materi yang tadi sudah disampaikan masalah gratifikasi. Saya punya pengalaman begini Pak. Kebetulan beberapa kali survei di sebuah rumah sakit. Jadi kita itu setiap sebelum melakukan pemeriksaan atau apa, selalu di depan kita bacakan kode etik surveyor yang intinya adalah tidak meminta imbalan. Tetapi ada beberapa rumah sakit yang memang istilahnya sudah mengancang-ancang setiap selesai survei itu pasti di ujung-ujungnya itu mereka itu yang namanya gratifikasi itu kita tidak bisa hindarkan. Jadi
pengalaman saya dengan teman-teman yang dokter itu, ya kita cuma diam saja Pak, diam aja sambil, karena hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi keputusan kita pada saat memberikan suatu penilaian. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Iya, baik Pak Muhaimin, mungkin langsung aja saya Ya, tanggapi. Saya kira tidak banyak yang saya komentar, tapi itu tantangan yang memang harus dihadapi. Artinya kita sudah mau berbuat sesuai aturan, tapi juga godaan nggak akan kalah ya, nggak akan berkurang. Jadi artinya kemungkinan seperti itu akan terjadi. Oleh karena itu kita kuatkan terus ini sesama surveyor harus saling menguatkan gitu. Jangan kemudian saling istilahnya udahlah jangan gitu-gitu amat. Nah, udah kalau itu udah mulai melunturkan semangat. Jadi kita support ya teman-teman yang sudah mau komitmen, mau konsisten, yuk kita sama-sama ya. Saya kira demikianlah dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya cukup ya. Kalau ada yang bertanya, kaum Hawa ini. Cukup Nabi Adam aja, Pak. Nabi Adam. Kalau nggak ada kaum Adam aja. Karena Siti Hawanya mungkin nanti masih merenung ya. Saya kira nggak apa-apa, cukup Pak Muhaimin mungkin. Edward Merasa cukup. Dan menarik bahwa saya telah memiliki jet pribadi, blok-blok hunian yang sangat banyak, tapi saya belum mewariskan good name, nama baik pada anak-anak saya. Maka marilah kita menjadi bapak dan ibu yang mewariskan nama baik pada keturunan kita. Dan itu ditutup oleh kalimat Pak Dede tadi, tidak ada pilihan cuma dua, mau jadi lalat atau mau jadi madu. Tapi kita terakhir Pak Muhaimin, terakhir memang anti korupsi ini harus selalu didengung-dengungkan. Ya. Kenapa sama dengan pengingat? Fazakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Kita harus saling mengingatkan. Karena memang Allah menciptakan dua jalan hidup. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi memang manusia tempatnya al-insan mahallul khata'i wan nisan. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Jadi anti korupsi harus diperbanyak sosialisasi karena memang kita harus selalu diisi dengan sentuhan-sentuhan untuk mengingatkan. Dan memang nama baik harus dijaga karena itulah gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Demikian dari Siti Hawa, Pak Fitri. Mantap, Dokter Fitri. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kita berikan 2 jam untuk Pak Dede. Diikuti dengan kalimat Masya Allah. Masya Allah. 2 jempol untuk Pak Dede dan semoga sukses dalam karir. Tetap keluarga inti dan keluarga besar dinaungi dan tentu akan berefek pada kami keluarga besar Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Amin. Salah materi kita akan share ya, saya akan share di grup karena filenya sudah ada sama kami, terutama video yang diminta oleh Pak Arifin itu menjadi bapak dan yang dibanggakan, yang mewariskan nama baik. Oke, terima kasih dan masih ada kalimat pamungkas Pak Dede sebelum live dari grup ini. Saya kira cukup, tetap semangat, jangan pernah putus asa karena yang diminta pertanggungjawaban bukan hasil tapi usaha. Ya, saya kira itu aja. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kalau demikian saya izin pamit. Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, agenda kita sampai duhur. Ya, tata kelola. Jadi sebelum lanjut materi Pak, peregangan dulu. Minta tolong Ibu Dr. Andi Silviani bikin peregangan dulu Pak supaya tidak tegang-tegang ini leher. Iya, jadi. Mohon. Ya, makasih Pak. Jadi peregangannya mungkin kita bergerak ya. Ya, coba Bu. Oke. Itu yang
Bu, 1 ditambah 1 1 Hmm. 1.